Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas seni budaya. Siap belajar seni lukis untuk pertemuan kedua ya nak ya. Seperti biasa, anak-anak ibu yang hebat selalu semangat ya untuk pembelajaran dari rumahnya. Sama seperti minggu kemarin, minggu ini kita masih mempelajari materi seni lukis. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema, alat dan bahan, teknik, dan langkah-langkah berkarya seni lukis. Pembahasan pertama yaitu tema dalam berkarya seni lukis. Anak-anak ibu, kalian semua pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, begitupun saat kalian membuat sebuah lukisan. Masing-masing dari kalian memiliki sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang tadi itu dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Perlu diketahui, tema adalah gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni lukis berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya tersebut. Tema-tema dalam pembuatan karya seni lukis antara lain sebagai berikut. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang untuk mengungkapkan cita rasa keindahan. Manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Jadi untuk di sini objek lukisannya dia sendiri ya nak ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa atau pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kekasih, sahabat, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, atau masih banyak lagi yang terdapat di alam yang dijadikan objek lukisan. Keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis tentunya, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, dan lain-lainnya. Tema yang kelima yaitu hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa atau pelukis ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi suatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari di pasar dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah hubungan antara manusia dengan alam hayal.
Nah, ide yaitu imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita, tentu bukan ya nak ya. Nah, di sini ya pelukis itu memanfaatkan imajinasinya atau hayalannya yang muncul di benak pelukis itu kadang tidak sengaja muncul dan diwujudkan dalam suatu karya seni. Nah, karya ini disebut dengan karya surrealis. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu alat dan bahan berkarya seni lukis. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa alat dan bahan serta media berkarya seni lukis. Ini hanya contoh ya nak ya. Jadi kalau untuk alat, bahan, dan media itu menyesuaikan dengan teknik berkarya seni lukis. Bagaimana sih teknik-teknik dalam berkarya seni lukis? Berikut kita akan bahas teknik-teknik dalam berkarya seni lukis. Yang pertama adalah teknik akuarel, yaitu lukisan dengan cat air. Kemudian ada teknik mozaik, lukisan kaca, lukisan batik, lukisan akrilik, dan lukisan cat minyak. Bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Yuk, kita belajar sama-sama cara pengaplikasian dari macam-macam teknik tersebut. Teknik yang pertama adalah teknik akuarel atau lukisan cat air. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Jadi kadar airnya lebih banyak ya nak ya. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan untuk teknik akuarel dengan bahan cat air ini adalah kertas. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Kemudian yang ketiga adalah lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca tentunya, tapi bisa juga menggunakan timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lanjut, teknik berikutnya yaitu lukisan batik. Kalian sudah pada kenal dong, di kelas 7 sudah belajar ya batik ya nak ya. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang akan membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelupkan ke larutan pewarna. Kemudian berikutnya adalah lukisan cat akrilik. Lukisan cat akrilik adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen pada tas, sepatu, baju, dan bahan kain lainnya. Teknik yang terakhir yaitu jenis lukisan cat minyak atau plakat. Lukisan teknik ini medianya adalah kanvas. Cat yang digunakan biasanya dikemas bentuk tube timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan. Untuk pemakaiannya dicampur dengan lilin oli. Berikut ini kita akan membahas prosedur atau langkah-langkah berkarya seni lukis. Pertama, memunculkan gagasan atau ide. Kedua, menentukan media berkarya, bahan, alat, dan medianya ya nak ya. Kemudian yang ketiga menentukan teknik. Keempat membuat sketsa. Dan yang kelima mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Anak-anak ibu, karena kita sudah mempelajari materi seni lukis, maka akan ada tugas praktik. Nanti tagihannya untuk 2 minggu ke depan ya nak ya. Tugasnya yaitu buatlah lukisan sederhana menggunakan salah satu gaya
tema dan teknik seni lukis yang sudah dipelajari sebelumnya menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Anak-anak ibu, perlu ibu tekankan bahwa karena situasi masih pandemi, jadi tidak diharuskan untuk beli baru alat dan medianya ya nak ya. Kalian bisa manfaatkan yang ada di rumah. Misalnya sebagai pengganti pewarna, kalian bisa memanfaatkan kunyit, yaitu bahan alami sebagai pewarna. Atau sebagai pengganti kuas, kalian bisa menggunakan sikat gigi bekas. Atau kalian bisa menggunakan, misalnya untuk lukisan mozaik, kalian bisa menggunakan potongan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Jadi ibu di sini menilainya dari kreativitas kalian mengolah bahan yang ada di rumah ya nak ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah pembelajaran selesai tetap ada evaluasi ya nak ya di Google Form, jangan lupa diisi. Dan terima kasih sudah hadir di kelas seni budaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.